Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur bersama dan memuji serta membesarkan nama Tuhan karena salah satu cucu dari keluarga di tempat ini telah menerima baptisan kudus. Kalau kita berbicara tentang baptisan kudus, Bapak Ibu, baptisan kudus itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk dilaksanakan terhadap orang yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19 menamakannya sebagai murid Yesus, dan karena itu dibaptis. Tentunya sebagai murid Yesus tidak hanya berhenti pada baptisan, melainkan melakukan sesuatu yang diperintahkan dan digendaki oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya sekedar dibaptis dengan percik air kemudian selesai, tetapi melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hubungan yang erat dengan Tuhan sangat dibutuhkan oleh orang yang percaya dari hari ke hari. Tidaklah cukup melaksanakan perintah-perintah tanpa mengenal dengan baik siapa sumber kehendak dan perintah itu. Olehnya itu tidaklah mengherankan apabila Paulus di dalam pembacaan kita dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 sangat menekankan perlunya seseorang Kristen itu berakar kuat dan bertumbuh atau dibangun di dalam Kristus dengan tetap berada dalam Kristus senantiasa. Ya tuka Tuhan telah tontong yang mewaka lan puang, bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan berakar hal-hal yang bersifat duniawi, karena semuanya itu yang bersifat duniawi hanya sementara saja. Tetapi firman Tuhan dari Kolose ini mengajak kita supaya berakar, bertumbuh, dibangun di dalam Kristus. Seseorang yang telah dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus telah dimiliki oleh Kristus. Ia terhisap ke dalam umat yang telah ditebus dari dosa dan maut dan diberi keselamatan dalam janji Tuhan berdasarkan anugerah Tuhan sendiri, yakni rahmat dan belas kasihan-Nya. Dan bagi setiap orang yang terhisap ke dalam janji anugerah, demikian itu dimeteraikan dan ditandai dengan baptisan kudus, baik kita yang dewasa maupun anak-anak kita, sesuai dengan yang disampaikan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2:39. Janji anugerah itu dimeteraikan dan ditandai dengan baptisan kudus, yaitu pengampunan dan karunia Roh Kudus. Janji anugerah inilah yang senantiasa kita ingat di dalam kehidupan ini. Bukanlah jumlah air yang digunakan dalam baptisan, baik itu percik, seember air atau sekolam.
Jangan kita terfokus kepada jumlah airnya, tetapi janji anugerah inilah yang menjadi fokus kita, yang akan senantiasa kita ingat di dalam kehidupan kita ini. Bagi Paulus, baptisan itu juga mempunyai makna yang lain, khususnya bila dihubungkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Pembaptisan itu juga berarti sudah dikubur karena kita telah mati oleh dosa, namun bukan dosalah yang menentukan segala-galanya. Kita mati karena dosa, tetapi sebagai kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari cengkeraman maut, lebih berkuasa dari dosa dan maut. Maka kita pun telah bangkit bersama Yesus dalam kepercayaan kepada kuasa yang membangkitkan Yesus itu dari kematian. Utang dosa kita telah dipakukan pada kayu salib sebagai suatu pengumuman pengampunan dosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah segala hiruk pikuknya dunia ini dan segala macam ajaran yang kadang-kadang menawan, Paulus menasihatkan untuk mengingat-ingat baptisan kita, serta maknanya bahwa apapun dan bagaimanapun juga kita sudah memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak ingin dan tidak perlu disandra oleh ajaran-ajaran yang bersumber dari roh-roh dunia. Yesus berkata, segala kuasa baik di surga maupun di atas bumi telah diserahkan kepadanya. Dialah kepala segala pemerintah dan penguasa, karena dengan kematian dan kebangkitannya telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dengan demikian, kita tidak perlu ragu tentang baptisan yang telah kita terima. Tidak ada lagi keraguan-raguan dalam hidup kita. Jangan sampai ada orang yang ingin mempercayakan kita dengan ajaran-ajaran lain mengenai baptisan, antara lain tentang baptisan ulang. Olehnya itu Kolose pasal 2:23 menyatakan bahwa hal-hal semacam itu walaupun nampaknya memang penuh dengan hikmat, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Baptisan memang perlu kita tindak lanjuti dengan pengenalan yang sungguh akan Kristus, dan oleh karena itu sangat perlu memperdalam dan memperluas pemahaman Alkitabiah dari waktu ke waktu. Olehnya itu, orang tua yang telah menyerahkan anaknya dibaptis, tanggung jawab orang tua memberikan didikan yang baik kepada anak-anaknya, memberikan pemahaman, pengenalan akan Allah kepada anak-anak mereka. Ini tanggung jawab orang tua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semoga Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita membimbing anak kita yang sudah menerima baptisan ini dan kita sekalian ke arah pertumbuhan yang sempurna dalam Kristus dan pengenalan Dia yang